Shalom semuanya. Senang sekali boleh bertemu dengan jemaat Tuhan di ibadah terakhir hari ini. Sungguh sukacita hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ya, kita beberapa tahun yang lalu memperingati hari kematiannya, terus kebangkitannya, dan hari ini dia naik. Bukankah Allah kita adalah Allah yang luar biasa? Amin. Kalau hari yang lalu kita memperingati hari kematiannya, dia mati, dia rela mati buat kita menebus dosa kita, orang-orang berdosa yang tadinya kita nggak layak untuk diselamatkan. Tapi karena kasihnya yang begitu besar, karena kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita, dia rela untuk turun dari taktanya yang mulia, dari sorga yang mulia, turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, menghadapi kesulitan kehidupan, menghadapi juga kelemahan-kelemahan. Tapi dia tidak berdosa, tidak sama seperti kita. Tapi dia turut merasakan kelemahan kita selama dia ada di bumi. Dan ketika dia bangkit, dia mati, setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga. Ketika dia bangkit, dia tidak langsung pergi gitu kan. Tapi dia datang menjumpai murid-muridnya. Karena hatinya itu kepada murid-muridnya begitu dekat. Muridnya itu begitu ada di hatinya Yesus. Tahukah Anda hari ini pun kita ada di hatinya Tuhan, katakan amin. Buktinya apa? Buktinya hari ini sampai hari ini dia berdoa bagi kita. Yesus itu masih berdoa buat kita. Yohanes pasal yang ke-17 kalau Anda baca di rumah nanti ya ayat yang pertama sampai yang terusnya. Itu doa Yesus buat kita. Yesus itu masih berdoa buat kita sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, dia berdoa seperti ini. Tadi ibadah yang sebelumnya saya juga sampaikan ini bahwa Yesus itu tahu bagaimana murid-muridnya ketika dia tuh nanti akan tinggalkan dunia ini. Dia akan pergi ke sorga yang mulia. Murid-muridnya masih ada di dunia. Dan Yesus tahu bahwa tantangan kehidupan di dunia itu begitu berat. Tantangan kehidupan di dunia itu begitu banyak. Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak akan sanggup tinggal di dalam dunia ini kalau mereka tinggal hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Makanya ketika dia bangkit, dia jumpai murid-muridnya. Bahkan beberapa banyak dari murid-muridnya yang dicatat dalam Alkitab. Ada Maria Magdalena, ada murid-murid yang lain, 120 murid, bahkan lebih daripada itu. Bahkan Yesus juga menghembusi mereka dengan Roh Kudusnya dikatakan. Bahkan Yesus juga berkata bahwa aku akan mengirimkan kuasa, engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Ketika engkau menerima Roh Kudus, artinya apa? Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu nggak bisa sendiri, sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa hidup di dalam dunia ini. Betul Bapak Ibu? Karena tantangannya begitu berat. Godaannya begitu besar. Godaannya untuk dia keluar dari rencana Tuhan. Godaan dari murid-muridnya untuk tidak setia sama Tuhan itu besar sekali. Makanya Yesus itu berpesan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu tinggal di sini sampai kamu menantikan janji Bapa. Sampai kamu terima Roh Kudus itu dicurahkan. Supaya kamu bisa menjadi saksiku. Supaya kamu bisa kuat. Ketika engkau dipakai oleh Tuhan, engkau menjadi orang yang kuat, tidak mudah menyerah. Karena Roh Kudus itu adalah roh penolong dalam kehidupan kita yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Nah Yesus ketika dia terangkat ke sorga, Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya. Tadi juga ibadah yang pertama kita buka sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ibadah yang sebelumnya saya menyampaikan tentang Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-8. Hari ini saya mau menyambung, sore hari ini saya sambung di ayat yang ke-9 sampai ke-11. Supaya ada sambungannya, saya sedikit menyampaikan tadi apa yang saya sampaikan. Bahwa ketika Yesus itu setelah Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, sebelum dia naik ke surga, murid-muridnya bertanya ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Fokus dari murid-muridnya itu adalah sanggupkah Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel secara politis dan nasionalis? Secara bentuk kerajaan itu loh. Pasti sanggup, pasti Tuhan itu mampu menghidupkan
istilahnya seseorang dari meninggal dan hidup bisa. Yesus itu penuh kuasa. Apalagi membangun, memulihkan sebuah kerajaan. Secara fisik bangunan ya. Seperti pada zaman Daud atau Salomo. Bisa. Tapi Yesus menjawab apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi waktunya Tuhan itu yang terbaik buat kita. Kita nggak perlu tahu waktu detailnya rencana Allah itu kapan akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita nggak perlu pusing itu. Tugas kita, bagian kita adalah hidup sungguh-sungguh, tekun di dalam Dia. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saya tidak ngulangi khotbah tadi, nanti nggak selesai ya. Saudara bisa dengarkan di YouTube-nya. Ya. Dan kemudian Yesus berkata, Yesus fokusnya bukan mendirikan kerajaan Israel secara fisik. Tapi Yesus malah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus lebih fokus kepada menyiapkan murid-muridnya supaya mereka punya hati misinya Tuhan. Karena hatinya Tuhan itu adalah jiwa-jiwa pastinya. Ketika Dia ada di bumi ini, ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Tapi Dia tahu, Yesus tahu masih banyak orang juga yang masih belum diselamatkan. Makanya ketika Dia harus pergi tinggalkan dunia ini, Yesus pun berdoa sama Bapa di surga di Yohanes pasal ke-17. Dia berdoa, Tuhan, kepada Bapanya di surga. Kita baca aja ya. Yohanes pasal yang ke-17. Nanti kita kembali ke Kisah Para Rasul, ayat yang pertama. Yohanes 17 ayat yang ke... Sebentar ya. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 ya. Ayat yang 11 berkata, dan aku tidak lagi di dalam dunia. Ini doa Yesus ya. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia, yaitu saudara dan saya. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan seterusnya. Saudara, Yesus tahu bahwa kita ini masih ada di dalam dunia. Makanya sampai hari ini Yesus berdoa supaya Bapa pelihara mereka di dalam namamu. Yesus sampai hari ini berdoa buat kita supaya kita dipelihara. Supaya kita dijagai. Supaya Bapa menjaga dan memelihara hidup kita. Bukankah kita bersyukur sampai hari ini kita punya Allah yang terus berdoa buat kita, amin. Untuk itu jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu, jangan takut. Karena kita punya Allah yang hari ini sampai hari ini Dia bersyafaat buat kita. Berdoa buat kita siang dan malam bahkan. Saya percaya ketika Anda sedang mengalami masalah dalam hidup Anda tiba-tiba mengalami kekuatan yang baru. Disitulah karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ketika Yesus terangkat ke surga, ayat yang ke-9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dikatakan sesudah Ia mengatakan demikian, ya Yesus mengatakan tentang pesan bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria Samaria dan sampai ujung bumi. Haleluya, Samarinda ya. Balikpapan juga, amin. Iya ya, sudah kecapean berarti ya. Ya saudara, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, oleh murid-muridnya. Ada banyak orang menyaksikan. Terangkatlah Ia, artinya Dia naik ke surga. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sampaikan kepada umatku bahwa surga itu nyata. Maka hal yang pertama yang kita harus tahu bahwa di dalam pengharapan kita, judulnya sore ini saya kasih pengharapan yang berujung pada tindakan iman. Bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bukan pengharapan yang sia-sia. Karena pengharapan kita adalah pengharapan bahwa Yesus itu
menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dia pulang ke rumah Bapa, dia pulang ke sorga, ke tahtanya yang mulia. Itu bukanlah sebuah simbol belaka, tetapi itu nyata. Dia terangkat ke surga, dia disaksikan oleh mereka. Artinya pada waktu itu, Yesus itu benar-benar nyata, dia naik ke surga, dia terangkat, disaksikan dengan nyata, dengan saksi mata. Ada banyak ratusan murid-murid yang hadir di situ. Di kitab-kitab yang lain juga dinyatakan demikian. Saudara, saya mau berkata bahwa kalau surga itu begitu nyata, kalau Alkitab mencatat bahwa dia naik ke surga dan surga itu nyata, maka saya mau berkata bahwa keselamatan kita juga pasti di dalam Tuhan. Katakan amin. Keselamatan kita itu enggak mudah-mudahan. Keselamatan kita itu pasti. Kalau kita hari ini percaya Yesus, hari ini kita menerima Yesus, kalau kita hari ini meninggal seketika, kita tahu tujuan kita kemana. Kepada apa? Surga yang mulia. Kita punya tempat di sana. Saudara enggak gentayangan. Ya. Makanya kalau di ibadah penghiburan gitu kan, kita menguatkan keluarga bahwa almarhum atau almarhumah yang meninggalkan ini, dia pulang ke rumah Bapa. Karena Bapa menyediakan tempat. Itulah pengharapan anak-anak Tuhan. Nah, saya mau berkata kalau surga itu begitu nyata, bahwa keselamatan kita itu juga pasti. Jadi jangan sampai kalau hari ini kita percaya sama Tuhan, duduk di tempat ini, ikut CG dan sebagainya. Kalau Anda ditanya, kalau Anda mati nanti masuk mana? Anda masih ragu. Oh, masuk mana ya? Surga apa neraka ya? Karena ada terjadi. Nah itu kan lucu Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah menjumpai seseorang yang cukup usia, senior gitu ya. Mungkin karena senior juga. Tapi karena polosnya. Waktu itu saya layani ibu ini, saya berkata, Bu, sungguh-sungguh sama Tuhan ya, ibu tetap sehat dan sebagainya. Nanti kalau ibu mati, ibu tahu kan masuk mana? Nah itu, masuk mana ya? Nah, bingung, nah saya sampai kaget gitu kan. Nah, ternyata ada orang-orang yang gak yakin. Kalau hari ini Anda ikut Tuhan, Anda kalau mati Anda masuk surga itu gak yakin. Saya berkata sekarang, yakinkanlah diri Anda, percayalah ketika Anda percaya Yesus, surga itu nyata. Amin. Senyata Anda melihat saudara Anda di sebelah. Ya, senyata itu. Karena apa? Karena Yesus pulang ke sana. Saudara, surga itu nyata benar-benar artinya kepercayaan kepada Yesus itu juga nyata. Keselamatan kita itu pasti. Filipi pasal yang ketiga, kita baca sama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat yang ke-20 berkata, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Nah dikatakan kita ini bukan hanya warga negara dunia ini, walaupun KTP kita ya warga negara Indonesia pastinya, karena kita masih tinggal di dunia. Tapi sesungguhnya secara rohani saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita ini disebut sebagai warga kerajaan Allah. Berbahagialah kita yang hari ini tahu kebenaran ini. Bahwa aku hidup di dunia ini. Tapi dunia ini cuma sementara. Peribahasa Jawa berkata, ing dunyo ing mampir ngombe. Kita ini seperti musafir dikatakan. Hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Makanya selagi kita hidup di dunia ini. Kalau kita tahu tujuan akhir hidup kita adalah sorga yang kekal. Kita akan ketemu dengan Yesus di sana. Maka kita tidak akan hidup sembarangan, katakan amin. Maka hidup kita adalah hidup yang takut akan Tuhan, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Supaya ketika itu tiba hari masa itu datang, kita siap sedia. Kita siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Mari kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai yang kekal, bukan hanya mengejar yang duniawi. Ya, mengukur kesuksesan bukan hanya dari materi Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita punya uang banyak, ada mobil 5, rumah 5 misalnya. Apakah kita dianggap sukses? Mungkin di mata dunia yes itu sukses mungkin. Karir kita meningkat, kita diberikan kepercayaan dan sebagainya. Karir kita sukses, puji Tuhan. Tuhan juga ingin memberkati kita. Tapi kita enggak mau mengukur kesuksesan kita hanya dengan materi. Tetapi biarlah kita mengukur kesuksesan kita juga secara rohani. Dengan kesetiaan kita kepada Kristus. Kalau hari ini kita menjadi orang-orang yang setia sama Tuhan.
maka kesuksesan itu akan menyertai kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang tekun mencari Tuhan, melakukan kehendak-Nya, maka kita nggak perlu cari berkat-berkat yang akan mengejar kita. Katakan amin. Kenapa hari ini kita jadi orang yang terus bekerja ekstra tanpa kita tahu tujuan sebenarnya apa kita melakukan pekerjaan kita dan semuanya. Ibarat yang tadi saya berkata bahwa rencana Tuhan itu lebih besar daripada harapan manusia. Kadang kita punya harapan, kita punya impian, kita punya visi. Tapi tahukah kita bahwa di atas semuanya itu rencana Tuhan itu jauh lebih mulia. Bahwa ada sebuah rencana Tuhan di atas semua visi kita. Tuhan ingin pakai hidup kita. Tuhan ingin membawa kita masuk ke dalam rencananya. Nah, Yesus naik ke surga itu, saudara, ketika murid-muridnya itu melihat Yesus naik ke surga, dikatakan mereka itu menatap ke langit. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Galilea. Ya, makanya malaikat Tuhan datang dan berkata kepada orang-orang Galilea, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Itu mungkin cukup lama ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga malaikat Tuhan itu menegur mereka. "Ngapain kamu di sini melihat ke atas terus? Yesus yang sama kamu lihat ke atas, dia akan turun kembali dengan cara yang sama." Saya mulai membayangkan orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang sederhana. Karakteristiknya itu orang-orang Galilea adalah orang-orang yang sederhana. Ya, orang-orang yang rendah hati. Bahkan orang-orang yang dikenal orang-orang yang biasa. Bahkan kadang dibully ya. Karena mereka hidup dalam kebudayaan dan keagamaan mereka itu dianggap sangat kecil sekali. Gitu. Bahkan di kitab Yohanes kalau nggak salah itu ada yang bilang, "Apakah kamu orang Nazaret?" Seperti diremehkan begitu. Orang-orang Galilea itu seperti itu. Mereka tuh merasa, mungkin ya saya membayangkan ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka ketenggengan. Apa bahasa Jawanya itu ketenggengan ya. Mungkin ada yang sedih, "Loh Yesus kok pergi ya?" gitu. "Loh Yesus gak bersama kita." Mungkin ada yang nangis gitu kan. Tapi mungkin ada yang terpukau gitu ya. Kagum karena dikatakan awan itu mengeliling menutupi pandangan mereka. Awan itu bukan awan biasa. Kalau dalam terjemahan yang lain, awan itu adalah awan kemuliaan Tuhan. Awan kemuliaan Tuhan, Shekinah glory. Yang membuat orang itu terkagum-kagum. Wow, luar biasa. Tuhan naik ke surga itu mereka kagum. Ada yang kagum, wah luar biasa. Ada yang nangkep pesan Tuhan. Oke, sebentar lagi aku akan pergi, aku akan menantikan janji Bapa. Aku akan jadi saksinya Tuhan. Aku akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Ada juga orang-orang yang cuma diam, gak tahu. Mungkin sedih hatinya gimana ya, setelah ini aku gimana ya. Mungkin mereka gelisah. Dan sebagainya. Tapi kalau ayat yang tadi kita baca, Yesus naik ke surga itu. Bagi orang-orang yang hanya menatap gitu. Mungkin hari ini ada orang-orang yang bingung mengikut Tuhan nanti tujuannya apa. Saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus naik ke surga itu dia tidak meninggalkan kita. Orang-orang itu mungkin ada yang sedih dan sebagainya. Mereka berpikir Yesus pergi meninggalkan mereka. Sesungguhnya Yesus naik ke surga dia tidak meninggalkan kita. Mungkin secara fisik dia pergi ke sana. Tapi di dunia ini dia meninggalkan rohnya yang kudus diberikan kepada kita. Menyertai kita sampai selama-lamanya. Apa yang Yesus lakukan ketika dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal yang ke-14 kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini pasti Bapak Ibu Saudara. Yesus itu naik ke surga, dikatakan
Dia menyediakan tempat bagi kita. Makanya Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Inilah pengharapan iman kita kepada Tuhan. Apa sih alasan kita hari ini percaya sama Tuhan? Kalau kita tanya, karena nanti kita tahu kalau kita tidak lagi ada di dunia ini, kita tahu kita punya tempat di sorga. Katakan amin. Itulah pengharapan iman kita. Makanya Yesus berpesan, jangan putus asa selama kamu di dunia. Jangan gelisah hatimu, jangan takut dan gentar menghadapi hidupmu. Apapun yang kau alami. Karena aku bersamamu. Karena aku ada menyediakan tempat bagimu. Ya, karena Roh Kudus ada bersamamu. Dikatakan, jangan putus asa atau takut. Jangan gelisah hatimu. Kita bersyukur ya, kita punya Allah yang setia. Allah yang bersama dengan kita. Walaupun secara fisik kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan penyertaannya sempurna buat kita. Amin. Roh Kudus dicurahkan buat kita untuk menjadi penolong kita. Saudara, bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita punya tempat di surga. Hiduplah dalam pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kita harus berujung pada tindakan iman kita. Enggak hanya berharap, ya aku berharap sama Tuhan. Tapi tindakannya apa? Tindakan iman kita adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh membangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita bangun setiap waktu. Hubungan kita dengan Roh Kudus harus kita bangun setiap waktu. Tadi saya katakan Roh Kudus itu bukan hanya kuasa yang diberikan. Tetapi dia seorang pribadi Allah yang menyertai kita. Yang mungkin kita nggak tahu, mungkin kita nggak merasa, tapi dia nyata. Ya, tadi saya menyaksikan bagaimana kehidupan saya ini dipimpin oleh Roh Kudus sedemikian nyata. Anda percaya Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita? Amin. Ada yang masih bingung, aku tapi nggak yakin, aku nggak percaya. Saudara, saya saksikan ya, tadi saya juga sharingkan ini. Supaya Anda tahu bahwa Roh Kudus itu betul-betul nyata dan dia itu bisa berbicara kepada kita sampai hari ini. Ketika saya itu, waktu saya masih muda, saya juga masih muda sekarang ya. Tapi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih seusia anak-anak AOG, saya mengikuti sebuah retreat orang-orang muda yang ada di Surabaya. Dan ketika itu saya pulang, saya waktu itu masih kuliah, hari itu libur, gak kuliah, saya harus pulang ke kota saya di kota Jember gitu kan. Dan hari itu saya penuh dengan api yang menyala-nyala, di retreat itu kami dilawat oleh Roh Kudus sedemikian rupa. Kemudian saya pulang, saya turun ke terminal, saya naik bis. Ketika itu saya bersama dengan teman-teman saya tapi jurusannya berbeda. Mereka udah pulang, tinggal saya sendirian. Ketika itu saya lihat bisnya nggak ada. Jurusan kota saya nggak ada. Terus saya mulai deg-degan. Bayangin seorang wanita seorang diri sudah hampir gelap tapi nggak ada kendaraan, nggak ada bis untuk saya pulang. Saudara, saya berdoa. Saya ingat di retreat itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Roh Kudus itu pribadi yang nyata di hidup kita. Kalau engkau berdoa, dia akan mendengar dan dia akan datang ke dalam hidupmu dan dia akan menuntun hidupmu. Wah, itu di dalam hati saya berkata, aku mau dituntun oleh Roh Kudus. Untuk itu saya berdoa waktu itu. Saya berdoa, Roh Kudus, saya mau pulang. Tapi saya nggak dapatkan kendaraan. Saudara, kalau kita bicara sama Roh Kudus, kita bicara seperti seorang yang begitu dekat. Karena dia begitu dekat di dalam hati kita. Saya berkata, Roh Kudus, saya nggak dapat kendaraan nih. Bisnya nggak ada. Saya terus berdoa, saya terus berbahasa roh. Tolong saya. Saya harus kemana ini? Saya nggak tahu. Mungkin sama seperti kita yang nggak tahu kita ini bagaimana, nggak tahu jalan keluarnya apa. Itu pun yang saya alami. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Begitu spesifik. Ya, Roh Kudus berkata, kamu jalan ke daerah sana. Kamu jalan lurus ke sana. Kemudian saya mengikuti apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saya terus berjalan. Sampai di jalan yang paling ujung, Roh Kudus berkata stop sampai di sini. Itu begitu jelas spesifik. Dan saya berdiri di situ, saya terdiam. Terus saya kemana ini? Roh Kudus berkata, kamu jalan ke depan sana. Kamu seberangi ini, kamu jalan di sini.
Terus kamu turun tangga itu begitu jelas. Saya nggak tahu ada tangga apa tidak. Tapi perkataan itu begitu jelas. Kamu turun di tangga itu, kemudian kamu turun sedikit. Terus kamu jalan ke ada di belakang bis itu. Di situ ada bis-bis. Kamu turun di situ, kamu lihat di belakang bis itu, itulah bis jurusanmu. Hah, beneran tak? Saya sampai, beneran tak? Kalau kita kan gitu ya mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin dah. Kalau mau naik bis ya di daerah sana, karena kan itu tempat tunggu bisnya di sana. Tapi saya sudah jauh loh meninggalkan di sana. Saya berada di tempat yang berbeda. Kok bisa ada di sana ya? Tapi saya cukup belajar taat. Saya belajar taat dan percaya. Karena saya sudah berdoa Roh Kudus tuntun saya. Maka ketika dia berbicara, saya tidak mau menolaknya. Saya mau taat sama Roh Kudus. Saya berjalan ke daerah situ, kemudian saya menyeberang. Kemudian saya turuni tangga itu benar-benar ada tangga. Saya turuni tangga itu kemudian saya lihat di belakang itu sampai deg-degan gitu kan. Beneran apa enggak gini. Begitu ada bis-bis banyak di situ jurusannya beda-beda. Ternyata begitu saya melihat ke dalam di belakang bis yang satunya itu beneran. Ternyata ada jurusan kota saya. Berikan tepuk tangan buat dia. Roh Kudus yang hidup sampai hari ini. Saudara, Roh Kudus saya begitu saya lihat itu saya kaget. Terus saya tanya sama orangnya, Pak ini beneran ini jurusan ke kota Jember? Iya beneran. Loh kenapa enggak tunggu di sana? Kok tunggu di sini? Iya Bu, enggak apa-apa. Kita juga tunggu di sini juga kok. Di sana tadi penuh soalnya. Loh kan enggak kelihatan. Gitu. Iya memang kita tunggunya di sini. Wah, ya sudah pokoknya saya bersyukur sama Tuhan. Di sepanjang perjalanan seorang diri saya bersyukur sama Tuhan. 5 jam perjalanan dari Surabaya ke kota Jember. Saya memuji-muji Tuhan, saya menyembah dia. Saya berkata Roh Kudus untuk begitu nyata. Engkau bukan hanya kuasa yang diberikan. Tapi engkau seorang pribadi yang begitu dekat di dalam hidup saya. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat juga mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Amin. Dia begitu nyata. Makanya Tuhan berkata jangan gelisah ya, jangan takut hatimu. Roh Kudus bersamamu. Dia nyata. Makanya bangunlah hubunganmu dengan Tuhan begitu nyata. Begitu erat. Bangunlah hubungan dengan Roh Kudus begitu erat. Karena engkau tahu. Bahwa ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan itu akan menuntun hidup kita. Fokuslah pada hal-hal yang surgawi. Kepada hal-hal yang kekal. Bukan hanya mengejar hal-hal yang duniawi. Mungkin jabatan, uang, dan sebagainya. Boleh Tuhan juga ajari kita untuk kita bekerja. Kalau kita nggak bekerja kita nggak boleh makan. Tapi fokus kita itu bukan hanya ke sana. Fokuslah kepada mengejar, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Membangun karakter rohani. Kedekatan kita dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita ini kuat menghadapi apapun di hidup kita. Katakan amin. Waktu kita menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita hari ini ada di dunia, kita belum pulang ke surga. Selama kita hidup di dunia, kita tuh pasti punya banyak hal di dalam dunia ini yang kita rindu terjadi dalam hidup kita. Yang hari ini berdoa untuk keluargamu dipulihkan. Yang hari ini berdoa untuk pekerjaanmu. Yang hari ini berdoa untuk pelayanan. Yang sakit minta disembuhkan. Apapun keinginan Anda. Hari ini ketika Anda tahu, Anda sedang naikkan di hadapan Tuhan. Satu ini yang kita percaya. Bahwa Tuhan kita mendengar doa kita sampai hari ini. Amin. Tuhan tuh rindu untuk menjawab kita. Makanya bangun kedekatan kita supaya bukan hubungan kita dengan Tuhan itu bukan transaksional. Bukan kalau Tuhan dengar doaku maka aku akan setia. Kalau Tuhan itu menjawab apa yang aku inginkan maka aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya transaksional sama Tuhan maka hubungan kita itu hanya sebatas sebagai orang yang seperti orang jual beli gitu. Tuhan itu sebagai Tuhan kita. Yang kita minta apa yang kita inginkan. Tapi kalau Tuhan itu kita jadikan pribadi yang kita kasihi. Maka waktu kita sedang menantikan sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Maka kita tidak akan meninggalkan yang satu ini. Yaitu apa? Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan karena kita ingin berkatnya Tuhan. Tapi membangun kedekatan kita supaya iman kita dikuatkan. Amin. Bangunlah kedekatan dengan Tuhan supaya imanmu dikuatkan.
Kehidupan di dunia ini sementara, tadi saya katakan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah bersama Yesus dalam kekekalan. Karena yang sementara ini mari kita hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Allah yang lain. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Biarlah iman kita sampai pada akhirnya. Jangan digoyahkan. Amin Bapak Ibu. Sorga itu nyata. Untuk itu dia pulang ke rumah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang pertama dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua Roma pasal 8 ayat 34. Yesus duduk di kanan Allah Bapa menjadi pembela kita. Dialah pembela hidup kita. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai 16 juga. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yesus juga sebagai pembela kita. Dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita. Tapi dia menjadi pembela kita. Dia menjadi imam besar yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa di surga. Dikatakan dia turut merasakan kelemahan kita. Jadi kalau hari ini Anda punya kelemahan, hari ini Anda punya masalah, hari ini Anda punya kesulitan hidup. Ini yang Anda harus tahu, Anda tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Anda tidak pernah sendiri di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Karena ada Yesus yang turut merasakan kelemahanmu. Ada Yesus yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Makanya dikatakan, kalau engkau hari ini ngalami kelemahan, engkau hari ini ngalami masalah di dalam kehidupanmu, datang dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia Tuhan. Seringkali ini yang kita alami. Kita takut menghadap kepada Tuhan. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita penuh dengan kelemahan, hidup kita penuh dengan jatuh bangun dalam dosa atau dengan kelemahan kita. Kita ini hidup dengan perasaan yang bersalah begitu mendalam. Betul ya Bapak Ibu? Hari ini kita takut, kita malu untuk menghadap ke takhta kasih karunia Tuhan. Kita takut untuk datang sama Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Aku orang yang berdosa. Saudara kita ini sadarnya waktu kita gak layak. Tapi sesungguhnya kita ini waktu kita melakukan dosa itu sebenarnya kita sadar sih. Tetapi waktu kita pun sadarnya waktu kita jatuh dalam dosa. Yesus pun mau jadi pembela kita kok di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Dia tidak menghakimi kita. Waktu kita mau datang apa adanya, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Walaupun ada konsekuensi dosa yang harus kita alami. Tapi dia tidak menghukum kita karena dia mengasihi kita. Ingat perempuan yang berzina? Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan seterusnya. Ketika ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan berzina di hadapan Yesus untuk dihakimi, untuk dihukum. Ahli-ahli Taurat hendak mencoba Yesus, ingin tahu Yesus ini lakukan apa ini sama perempuan ini. Tahu gak perempuan ini berzina? Pada waktu itu kalau ketahuan perempuan ini berzina, maka perempuan itu akan dilempari dengan batu, dihakimi, dikucilkan bahkan mungkin dibully, diolok-olok mungkin. Tapi ketika Yesus berjumpa dengan perempuan itu, perempuan yang berdosa dengan takut dan gemetar, dia datang dan mungkin dia bersujud, mungkin dia minta ampun sama Tuhan. Apakah Tuhan mengenal dia? Yes. Tuhan mengenal dia. Walaupun mungkin baru berjumpa saat itu. Tapi Yesus mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Termasuk perempuan ini. Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus menghakimi seperti orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi? Yang menghakimi perempuan ini. Orang berdosa ini. Bla bla dan sebagainya. Tetapi Yesus juga menundukkan dirinya. Dikatakan dia menulis di tanah. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat itu, mereka mundur ke belakang. Banyak ahli Alkitab yang menyatakan ketika Yesus menulis itu, Yesus menulis dosa. Dosa tiap-tiap orang. Dosa
ahli Taurat dan orang-orang Farisi di sana. Yesus menulis satu dosa, kesombongan mungkin. Dosa, perzinahan juga mungkin, dosa. Yesus berkata, siapa orang yang tidak pernah melakukan dosa ini? Itulah orang pertama yang melempari perempuan ini. Tidak ada satupun yang melempari itu karena mereka juga orang berdosa. Tetapi Yesus, Yohanes 8 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Kita lihat sebentar ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Begitu besar kasih karunia-Nya bagi orang-orang yang berdosa. Yesus berkata kepada perempuan ini, adakah orang yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Yesus berkata, aku pun tidak. Yesus mengampuni perempuan ini, bahkan Yesus menyuruh dia pergi. Kata pergi di sini adalah melakukan kehendak Tuhan. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Pergilah karena hidupmu sudah diubahkan. Pergilah selesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saudara, hari ini saya mau berkata jangan hidup dalam perasaan bersalah yang begitu mendalam. Karena pengampunannya itu nyata buat kita. Ketika kita datang sungguh-sungguh bertobat dan percaya, maka Tuhan juga tidak menolak kita. Katakan amin. Jangan Anda merasa jijik terhadap dosa Anda, bagus. Anda harus stop terhadap dosa Anda. Tapi Anda tidak boleh, saudara tidak boleh merasa terus tinggal dalam kesalahan sehingga Anda gak bisa bangkit. Karena saudara, Tuhan tidak menghukum Anda. Jangan hukum diri Anda lebih daripada Allah menghukum kita. Katakan amin. Karena Yesus mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni diri kita sendiri. Saya hari ini bertumbuh menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Background saya juga, dulu saya sering menyalahkan diri saya sendiri. Merasa diri saya kok lebih buruk dari orang lain, suka membandingkan. Kepada saudara yang lain juga saya berkata, itu lebih bagus dari saya. Itu lebih diberkati dari saya. Dan sebagainya. Saya punya perasaan, mungkin perasaan minder, perasaan bersalah. Kita semua punya background masa lalu, bukan? Dan hari itu ketika saya menyadari bahwa hidup saya ini telah diubahkan oleh Tuhan. Dan bahwa saya tidak boleh tinggal dalam perasaan bersalah atau perasaan yang tidak layak. Karena Yesus telah mengampuni, Yesus telah melayakkan. Disitulah saya disembuhkan oleh Tuhan. Hari itu ketika Tuhan datang di dalam kamar pribadi saya, ketika itu saya tersungkur berdoa di dalam kamar saya. Tuhan datang dan dia memeluk saya dari belakang secara apa ya, secara yang pastinya nggak nyata dengan tangan kita. Saya merasakan kasihnya begitu besar. Dan Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihimu. Aku mengampunimu, aku mengangkatmu. Aku memberikan engkau menjadi anakku dan aku mengasihimu. Ternyata itu ada ayatnya. Dan ketika itu saya berdiri. Saya berkata aku mau bangkit. Ini dulu yang diperlukan ketika Anda merasa bersalah. Anda mengaku di hadapan Tuhan. Tidak perlu lama-lama lagi Anda tinggal di dalam perasaan bersalah Anda. Segera ketika Anda tahu Anda telah diampuni oleh Tuhan, segeralah bangkit. Dikatakan Tuhan berkata kepada perempuan ini, pergilah. Artinya bangkitlah, pergilah, lakukan kehendak Tuhan. Dan jangan berbuat dosa lagi, mulai sekarang. Tuhan juga berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, kalau Anda merasa nggak layak, merasa berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan, dialah pembela kita. Dialah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Dialah yang mengampuni kita. Dia yang melayakkan kita. Tapi kalau kita sudah diampuni, kita sudah didoakan dan diampuni, kita dilayakkan, sudah stop. Bangkitlah, pergilah. Jadilah saksi Kristus, katakan amin. Saksikan bagaimana Tuhan itu mengampuni Anda. Saksikan bagaimana Allah begitu mengasihimu. Dan dia mau memakai kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Dan berikutnya ketika kita tahu bahwa hidup kita telah diampuni, datanglah dengan berani di dalam doa kita. Dengan penuh keyakinan. Setelah kita
diampuni oleh Tuhan, ampunilah diri kita sendiri dan juga orang lain yang menyakiti kita. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka kita percaya, kita akan mengalami Yesus itu begitu nyata dalam hidup kita. Yesus tidak meninggalkan kita. Dia menyediakan tempat bagi kita, dia menjadi imam besar kita, dia menjadi pembela buat kita. Dia mengampuni kita, dia mengangkat kita. Hal yang kedua, kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, ketika murid-muridnya itu, kata orang-orang di Galilea itu melihat terus ke atas, malaikat itu datang menegur mereka, mengapa kamu berdiri di sini terus melihat ke langit? Saudara, Yesus tidak memanggil murid-muridnya hanya untuk menjadi penonton mujizat atau pengamat karya Tuhan yang luar biasa. Tapi untuk menjadi pelaku misinya Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Maka hal yang kedua yang saya dapatkan di sini adalah Tuhan mau kita menjadi pelaku misi, bukan hanya pengamat misi. Yesus malaikat minta mereka bergerak, pergi dan memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Menatap ke langit saja tidak cukup, karena ada pekerjaan besar yang menunggu. Bukankah sebelumnya mereka diberikan pesan oleh Yesus bahwa ketika engkau menerima kuasa, Roh Kudus akan turun atasmu, jadilah saksiku di mana engkau berada, di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan ke ujung bumi. Kenapa kamu ada di sini? Di terjemahan yang lain, kitab yang lain, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 51. Itu lain terjemahannya. Kitab Kisah Para Rasul Kisah Rasul pasal pertama itu ditulis juga oleh Lukas. Seorang yang bernama Lukas. Dan terjemahannya ada dua. Di Lukas pasal yang ke-24 itu saya membacanya. Itu orang-orang ketika melihat Yesus ke langit, mereka tersungkur dan menyembah. Dan setelah itu mereka dengan bersuka cita mereka kembali ke rumah Tuhan. Dan mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ada beberapa orang Galilea yang hanya berdiri, hanya mengagumi, wah Tuhan itu naik dengan ditutupi awan kemuliaan. Mereka tertegun, mungkin cukup lama waktunya ya. Sampai akhirnya malaikat Tuhan datang dan menegur mereka. Apa arti rohani dari ini? Tuhan tidak ingin kita hanya di dalam kegerakan yang besar di gereja kita. Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi pengamat saja. Menjadi pengamat misi. Oh, visinya besar ya. 2030 300 besar ya. Terus hanya diam saja, tidak lakukan apa-apa. Kita tidak dipanggil hanya untuk menjadi pengamat misi, Bapak Ibu. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku misi, katakan amin. Tuhan ingin libatkan sebanyak mungkin murid-muridnya. Kita semua adalah murid Kristus. Kita bukan hanya jemaat Tuhan biasa. Pastor Yudi sering kali katakan ini, kita adalah murid Kristus. Dan Tuhan ingin pakai kita menyelesaikan visinya di muka bumi ini. Misinya di muka bumi ini. Kenapa kok Tuhan naik ke surga? Pesannya Tuhan itu cuma itu. Kalau nanti kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Yesus enggak berkata, maka kamu akan menjadi pengikutku yang setia. Tuhan enggak ngomong gitu. Betul ya, tadi kita baca. Tapi Yesus berkata apa? Kalau Roh Kudus itu turun, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi apa? Saksiku. Artinya apa? Lanjutkan karyaku, misiku di dunia ini. Kan aku ingin seluruh dunia diselamatkan. Aku ingin semua orang diselamatkan. Tidak ada yang ditinggalkan ketika aku kembali kedatanganku yang kedua. Aku ingin mengangkat gerejaku. Disitulah aku ingin bertemu dengan orang-orang kudusku. Aku akan bertemu dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, bukankah hati kita bergetar kalau Yesus saja punya hati yang seperti itu? Punyakah kita hati seperti dia? Kenapa Yesus belum datang sampai hari ini? Karena Tuhan tahu ada masih banyak orang-orang yang perlu diselamatkan. Untuk itu dia perlu Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Gerejanya untuk menjadi mitra misinya. Untuk menjadi mitra misinya Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi pengamat misi. Diam di gereja. Datang ke gereja hanya seminggu sekali.
gak mau ikut CG juga. Saya bersyukur hari ini saya yakin semua sudah ikut CG. Ada yang belum ikut CG? Sekalian promo CG nih ya. Di situ kita dimuridkan, yang belum ikut CG jangan tunda-tunda lagi. Yang belum dibaptis juga jangan tunda, ini kesempatan yang baik. Di hari kenaikan ini mari berikan diri Anda diperdamaikan. Supaya Anda bisa menjadi mitra misinya Tuhan, dipakai Tuhan. Jangan tunda waktunya Anda dibaptis hari ini, ayo berikan diri Anda dibaptis. Gereja menyediakan pakaian, baptis, baju ganti. Yang penting hati Anda rindu untuk menyerahkan diri Anda lebih lagi kepada Tuhan. Saudara, dibaptis itu Anda dikuburkan dalam tubuh dosa lama Anda. Di dalam kematian Kristus. Ketika Anda dibangkitkan dari air itu, Anda dibangkitkan dengan tubuh yang baru, manusia yang baru. Seringkali orang berkata, nanti aja tunggu aku jadi suci dulu, tunggu aku jadi baik. Nanti kalau aku dibaptis aku dosa lagi gimana, nanti tunggu aku jadi baik. Ada orang yang ngomong gitu waktu saya minta dibaptis. Saya bilang, kamu gak akan selamanya jadi baik. Justru ketika kamu memutuskan kamu untuk dibaptis, disitulah kamu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Untuk tubuh manusia lamamu itu dikuburkan. Dan ketika kamu dibangkitkan, kamu dipenuhi dengan kekuatan untuk kamu hidup menjadi manusia baru. Bukan berarti kita gak bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa, tapi kita punya kekuatan untuk menolak dosa. Apalagi waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Untuk menjagai kita. Kita akan diberi kemampuan untuk menolak dosa. Setiap godaan yang datang dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, mari kita terlibat di dalam misinya Tuhan. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang hari ini hanya jadi pengamat saja. Kalau visi gereja kita begitu besar 2030-300. Mari kita adopsi pertama-tama di hati kita. Yang kedua, jadilah pelaku misi itu. Ayo terlibat apapun itu. Anda bisa berdoa untuk setiap jiwa. Khususnya kalau kita tinggal di Pulau Kalimantan. Khususnya di Balikpapan lah, lebih kecil lagi. Mari kita berdoa untuk Balikpapan. Supaya orang-orang yang tinggal di Balikpapan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Jadilah saksi di tempat pekerjaan Anda. Di tempat dimanapun Anda berada, di rumah Anda, di keluarga Anda. Mungkin ada yang belum mengenal Tuhan. Di tetangga Anda. Saudara, Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku misi. Kita nggak hanya dipanggil untuk mengagumi, wah luar biasa ya. Gedung gerejanya bagus. Ya luar biasa ya, dingin gerejanya. Bukan hanya itu. Tapi kita mau dipanggil menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita ayo terlibat. Yang belum ikut CG, saya dorong Anda. Kita nggak jemu-jemu untuk ngomong ini gitu ya. Supaya setiap jemaat tidak ada yang satupun tidak digembalakan. Saya rindu setiap jemaat Tuhan digembalakan di dalam CG. Saya ini produk penggembalaan di dalam kelompok kecil. Saya hari ini berada di tempat ini. Itu pun karena saya digembalakan. Mulai dari member. Jadi calon sponsor CGL, coach TL, jadi gembala. Hari ini siapa yang sangka kalau hari ini yang berdiri di depan Anda. Orang yang tadinya malu dan minder, tidak bisa apa-apa, merasa nggak layak dan sebagainya. Bisa dipakai Tuhan. Sama seperti orang-orang Galilea. Orang Galilea tadi saya katakan karakteristiknya adalah orang yang sederhana, mungkin pemalu, rendah hati, bahkan mungkin rendah diri. Merasa kaum yang kecil. Tetapi Tuhan mau pakai mereka. Malaikat menegur mereka, ngapain kamu di sini? Ladang sudah menguning, pergilah. Roh Kudus menyertaimu, jadilah saksi. Gak perlu kamu di sini menatap ke langit, Tuhan tuh sudah pergi. Nanti Tuhan akan datang kembali menjemput kamu dengan cara yang sama. Maka hal yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita gerejanya. Katakan amin. Amin. Bukankah kita bersuka cita? Pengharapan kita kepada Tuhan adalah itu. Kita mau hidup sungguh-sungguh di dunia ini karena kita tahu Yesus akan datang kembali. Kedua kali menjemput kita. Jawab pertanyaannya adalah, apakah kita siap ketika dia datang? Apakah kita siap sedia ketika dia datang menjemput gerejanya? Kitab Wahyu berkata, masa itu akan datang. Dan pada masa itu datang. Orang yang di ladang itu, satu diangkat, satu ditinggal. Suami dan istri, Anda yang hari ini bersama-sama,
suaminya hilang, istrinya ada. Atau sebaliknya, mengerikan ya. Atau anak-anaknya diangkat, suami istrinya ada. Terus nyari anaknya nggak ada, kok semuanya hilang. Dunia heboh, karena apa? Banyak orang yang hilang, diangkat. Kita jangan sampai ketinggalan, halo, amin. Amin. Saya membayangkan, wah Tuhan, ngapain aku hidup kudus hari ini, suci, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau aku, pada akhirnya aku nggak diangkat, aku nggak mau. Ngapain jadi hamba Tuhan hari ini, kalau jadi hamba Tuhan hanya sekedar jabatan. Tapi saya nggak hidup takut akan Tuhan, nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita sebagai gerejanya, terus kita ditinggal. Semuanya yang kita lakukan sia-sia kalau kita nggak hidup takut akan Tuhan. Pada ujungnya ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita, hari pengangkatan itu datang. Dunia keos. Hanya orang-orang yang tinggal tetap dalam imannya kepada Tuhan. Teguh di dalam imannya. Hidup takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Orang yang terus berjaga-jaga. Menjaga api ya, menjaga kasih yang mula-mula. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup bersekutu intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Setiap langkah hidupnya selalu tanya Tuhan, Tuhan pimpinlah aku, Roh Kudus tuntun aku. Karena saat pada akhirnya kita semua akan menemui masa itu. Tuhan akan datang menjemput gerejanya. Dan adakah kita siap sedia ketika dia datang? Saya berdoa tidak ada satu yang tertinggal, termasuk saya dan keluarga saya. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kalau engkau hidup hari ini masih tersembunyi, masih bisa menyembunyikan dari orang lain dosa kita, dosamu gitu kan, dosa Bapak Ibu Saudara, masih menyembunyikan dari pemimpinmu, orang lain nggak tahu. Tapi jangan pernah lupa ada semasang mata di surga yang terus melihat kepada kita, yang akan terus menuntun kita dan melihat, bahkan menegur kita. Dia terus akan memimpin kita. Dia akan melihat kita, hidup kita. Makanya saya hari ini mengingatkan diri saya. Jadi pendeta bukanlah sebuah kebanggaan. Jadi gembala regional apalagi. Enggak. Bukan itu yang saya cari. Tapi saya cari adalah hati saya yang mengasihi Tuhan. Sampai seumur hidup saya. Hati saya tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kelak ketika dia datang, dia berkata, sabaslah hambaku yang setia, masuk dalam sukacita Tuhanku. Menjadi seorang hamba yang setia sampai akhir hidup dan bertanggung jawab. Ingat, seorang yang diberikan talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Orang yang setia itu bukan hanya aktif, bukan hanya setia aktif melakukan tugasnya, tapi produktif, katakan amin. Menghasilkan buah dalam hidupnya. Menjadi saksi Kristus. Menjadi orang yang menghasilkan buah-buah di dalam kehidupannya. Dapat menambahkan nilai lebih kepada orang lain. Pertanyaannya apa yang bisa kita berikan nilai tambah kepada orang lain dalam hidup dari hidup kita. Suami dan istri, apa yang bisa kita berikan nilai tambah kita kepada suami kita. Hari ini kasih kita. Kita mengasihi suami kita mengasihi istri kita. Kita melakukan segala sesuatu untuk keluarga kita. Bukan karena tanggung jawab kita. Tapi karena kita mengasihi. Kita jadi berkat buat orang lain. Itulah nilai tambah. Kita menjadi orang yang mudah menolong orang lain. Kita punya hati yang sikap yang rendah hati. Itulah nilai tambah kita. Orang lain akan melihat Kristus dalam hidup kita. Jadilah orang-orang yang setia dan bertanggung jawab dalam hidup kita. Maka ketika Yesus datang kedua kali. Dia akan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Masuk dalam sukacita Tuhanku. Amin. Hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang tahu. Ada yang lalu berkata di Bandung ya kalau gak salah. Yesus akan datang tanggal sekian. Semua orang pada bingung. Menjual barangnya dan sebagainya. Sampai hari ini Yesus gak datang. Karena Alkitab berkata kedatangan Tuhan itu tidak ada satupun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Anak pun tak tahu. Kedatangan itu seperti pencuri. Makanya dikatakan berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Siap sedialah karena anak manusia datang pada hari yang tidak kamu sangka. Saya ngomong ini gak nakut-nakuti loh ya Bapak Ibu. Saya ingin mengingatkan kita semua termasuk saya. Bahwa hari itu akan tiba.
Yesus akan datang kedua kali. Bukankah Alkitab berkata tadi, ngapain kamu berdiri di sini melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dia menyediakan tempat bagimu di sana, dia menyiapkan semuanya. Dia menjadi imam besar bagimu, dia menjadi penolong bagimu, mengutus Roh Kudusnya, dia tidak meninggalkanmu sendiri. Dia dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus akan datang kedua kali dalam rupa yang sama. Alkitab berkata, maka kita akan berjaga-jaga dengan hidup kita. Sungguh-sungguh supaya kita akan berjumpa dengan dia. Katakan amin. Amin. Ayo semua jemaat di tempat ini, berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena hidup ini sementara, Tuhan tidak ingin kita menjadi pengamat misi, tapi pelaku misi. Tuhan ingin pakai kita. Karena Tuhan akan datang kedua kali. Tuhan ingin setiap orang di dunia ini diselamatkan. Melalui siapa? Saudara dan saya. Jadilah saksi Kristus. Dan Tuhan ingin kita mengabarkan Injil sampai ke seluruh bumi. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.